Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari MBS 7A yang beranggotakan Andi Rindiantika, NIM 185211005, Siti Mutmainah, NIM 185211017, dan Ayu Retno Wulandari, NIM 185211023. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pokok bahasan yang akan kita terangkan adalah 1. Dasar hukum KUP, 2. Istilah dalam perpajakan, 3. Tahun pajak, 4. NPWP, 5. Pengukuhan pengusaha kena pajak, 6. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT, dan 7. Surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Dasar hukum KUP. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993. Peraturan ini adalah alat untuk mengatur hubungan antara aparat pajak dengan wajib pajak. Kemudian terdapat perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar lebih relevan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Selanjutnya adalah tentang istilah-istilah dalam perpajakan. Namun sebelum lanjut ke materi tersebut, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada individu maupun badan yang dilakukan oleh negara secara memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian istilah-istilah dalam perpajakan antara lain: 1. Wajib pajak merupakan individu atau badan yang membayar, mendapat potongan, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan perpajakan. 2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi kesatuan yang melakukan sebuah usaha maupun tidak. 3. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar perhitungan untuk menyetor dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan. 4. Tahun pajak adalah waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Tahun pajak. 1. Tahun pajak sama dengan tahun takwim. Pembukaan dimulai 1 Januari 2016 dan berakhir pada 31 Desember 2016 disebut tahun pajak 2016. 2. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. A. Pembukuan dimulai 1 Juli 2016 dan berakhir pada 30 Juni 2017 disebut tahun pajak 2016 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2016. B. Pembukuan dimulai 1 April 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017 disebut tahun pajak 2016 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2016. C. Pembukuan dimulai 1 Oktober 2016
dan berakhir pada 30 September 2017 disebut tahun pajak 2017 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada 2017. NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sasaran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP adalah 1. Sebagai tanda pengenal wajib pajak. 2. Untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak wajib menyantumkan NPWP yang dimilikinya. Pendaftaran NPWP. Ada 2 syarat di dalam pendaftaran NPWP. Yang pertama, persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Yang kedua, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Jangka waktu pendaftaran NPWP. 1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya. Sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Contoh NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PPKP. Pengertian PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadwal waktu kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah 1. Melaporkan sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP. 2. Pengusaha kecil yang memilih sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, bagi yang tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak
dalam suatu tahun buku, seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Fungsi pengukuhan PKP yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Pengukuhan PKP dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Dapat juga dilakukan di kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan dalam hal 1. PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. 2. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. 3. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. 4. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak. Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan. Pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. 2. Pemeriksaan. 3. Pemeriksaan bukti permulaan. Prosedur penyelesaian SPT. 1. Wajib pajak mengambil surat pemberitahuan di tempat
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. 2. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dilakukan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Langkah ketiga adalah wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. 4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. 5. Melampirkan bukti-bukti SPT, antara lain untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan berupa laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 2. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 3. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Langkah ke-6, yaitu dalam hal suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan masing-masing pihak. Suami dan istri wajib membuat dan melampirkan perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penggabungan neto suami dan istri. Jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi 1. SPT pajak penghasilan. 2. SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT dapat berbentuk formulir kertas ataupun dokumen elektronik. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah 1. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. 2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Wajib pajak
dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan sebelum batas waktu penyampaian tahunan SPT berakhir. Dengan dilampiri 1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. 2. Laporan keuangan sementara. Dan 3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi surat setoran pajak ialah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak. 1. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Kantor pos. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. 1. Pembayaran masa yang telah diatur di dalam undang-undang. 2. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. 3. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan baru dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Tata cara menunda atau mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. 2. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran. 3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, ataupun menolak. Terima kasih.